Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para sesepuh, para pinesepuh yang kami hormati, segenap jamaah sholat isya dan insyaallah dilanjutkan tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah. Bagaimana kabarnya malam ini, sehat nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ke-29. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu yang mencari Lailatul Qadar, berburu malam Lailatul Qadar, kadang mengambil malam-malam ganjil sebagai upaya meraih malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Jika bapak-bapak, ibu-ibu sudah mulai berpuasa di umur 13 tahun, dan dikarunai sampai umur 63 tahun, setiap tahunnya kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar, jadi dikalikan 83 tahun, maka bapak-bapak, ibu-ibu sudah berumur 4.500 tahun. Insya Allah kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Karena setiap tahun itu ada malam yang memang dirahasiakan oleh Allah yang lebih baik dari 1000 bulan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Jadi lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun. Maka malam ini biasanya menjadi malam terakhir ya. Sebelum juga nanti ya tetap tanggal 30 pun menjadi upaya bagi kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, upaya meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala memang harusnya kita peroleh di bulan suci Ramadan. Tapi jangan sampai Ramadan itu naik, ya, grafiknya naik begini, sehingga menuju puncak. Nah, ketika sudah menuju puncak, itu kayak gunung, itu turun. Itu kita keliru. Harusnya seperti naik tangga dari suatu fase ke fase berikutnya dengan bertingkat, dengan naik. Maka yang dinamakan Syawal adalah bulan peningkatan. Syawal itu bulan peningkatan, bukan bulan penurunan. Jadi kalau kita sekarang sudah senantiasa menunaikan Qiyamul Lail, maka ya kita lanjutkan Qiyamul Lail pada hari-hari pasca Ramadan, di bulan Syawal dan seterusnya. Jangan sampai ditinggalkan, eman-eman rasanya. Jadi rasanya kita sudah belajar, sudah latihan dalam 1 bulan untuk sholat malam, sholat lail. Kok kemudian setelah Ramadan, mohon maaf biasanya, ketika malam takbir, itu karena ya kalau di masa pandemi ini mungkin tidak sampai takbir keliling. Biasanya kalau takbir keliling kita pun ikut menyaksikan dan ikut bertakbir, sehingga sampai larut malam. Dan akhirnya bisa teraihnya hanya sholat subuh. Sholat malamnya ketinggalan. Padahal harusnya ya malam 1 Syawal itu juga tetap sholat lail. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Nah, jadi sebagian malam, tidak seluruh malam. Jadi tidak habis isya kemudian sholat malam, sholat tarawih, sholat terus tidak. Tapi sebagian malam kita bangun, kemudian kita sholat tahajud. Sholat tahajud ya, kalau sekarang kan biasanya itu jam-jam 3, kalau dibiasakan sahur, maka hari-hari biasanya kita jam 3 juga bangun untuk menunaikan sholat tahajud. Sholat malam, sholat yang dinamakan sholat tahajud itu. Sehingga Allah menjanjikan bagi orang-orang yang sholat tahajud akan tempatkan maqamam mahmudah. Sebenarnya kiat sukses umat Islam itu sudah diberikan oleh Allah. Ingin mendapatkan makom yang tinggi, sukses yang terpuji, kedudukan yang baik, ya kedudukan bisa dalam masyarakat, kedudukan dalam agama, kedudukan dalam kantor, kedudukan di mana saja di dunia, dan insya Allah kedudukan di akhirat, kita sudah ada bekalnya, yaitu sholat tahajud. Nah inilah yang kadang, mohon maaf, kadang kita menyaksikan umat Islam ketika sudah diberikan cara ataupun metode ini, itu ditinggalkan. Makanya umat Islam, mohon maaf, ya negara Indonesia kita ini, itu menjadi negara yang belum juga menjadi negara maju. Kita masih termasuk negara yang berkembang terus, tidak maju-maju. Padahal dulu, yang namanya orang Malaysia, itu belajar di sini, belajar di Indonesia. Orang-orang Thailand itu anak-anaknya belajar di sini. Kemudian kita juga mengirimkan guru-gurunya ke Malaysia, dosen-dosennya ke Malaysia, ke Thailand. Karena mereka menganggap bahwa kita di atas mereka. Namun ternyata indeks pembangunan manusia kita belum sesuai harapan. Ranking pendidikan kita masih di atas 100-an dibanding negara-negara Singapura, negara Malaysia, negara Thailand. Padahal itu negara-negara yang dulunya belajar kepada kita. Apalagi kalau dibandingkan dengan negara Finlandia. Finlandia itu negara yang makmur, negara yang juga pendidikannya tinggi. Dan itu saya senangnya negara Finlandia itu sangat menghormati dengan namanya profesi guru. Luar biasa. Kalau di Indonesia sebenarnya kita ingin menghormati profesi guru, digugu dan ditiru. Profesi yang memang didambakan karena Allah sudah mengingatkan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Bahwa Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu itu beberapa derajat. Dan ketika dosen ataupun guru itu diangkat derajatnya, di Finlandia itu menjadi negara yang maju. Negara yang luar biasa di dalam pendidikannya. Mereka, anak-anaknya ketika umpamanya ditanya, anak-anak besok ketika besar, ketika dewasa, akan menjadi apa? Nah cita-citanya itu menjadi guru. Luar biasa. Tidak ingin menjadi dokter, tidak ingin menjadi insinyur, tidak ingin menjadi polwan atau apa begitu. Justru guru, karena memang sungguh suatu profesi yang luar biasa di sana. Nah inilah barangkali kita berusaha. Umat Islam itu harus menjadi umat yang maju. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita sebagai khairu ummah, umat yang terbaik. Nah ini, umat yang terbaik. Budaya membaca kita, Al-Quran, ya harus kita pertahankan ya. Jadi sekarang berlomba-lomba di bulan Ramadan, mungkin 1 juz, 2 juz
1 khatam, 2 khatam itu sudah diselesaikan. Tapi ketika di bulan Syawal dan berikutnya itu malas membacanya. Jangan sampai malas membaca. Tetap kita teruskan budaya membaca. Dan mohon maaf, budaya literasi kita membaca kita ya, ibu-ibu, bapak-bapak, itu dari 65 negara, kita itu ranking 4 dari bawah budaya membacanya. Jadi kita itu senang budaya membaca WA, itulah senang. Tapi budaya membaca buku-buku, budaya membaca literasi, itu kita lemah. Itu anak-anak senangnya menonton, anak-anak senangnya mungkin ya membaca WA. Coba saja ya, kita membaca WA sehari saja bisa dihitung itu berapa menit kita membacanya. Rasanya kalau kita ke kantor, kita ke mana keluar, tidak membawa HP, sudah bingung. Waduh, ini kok HP tertinggal. Kalau istri tertinggal, itu nggak bingung. Tapi HP tertinggal itu bingung. Gitu. Sampai istri tertinggal belanja, bapaknya pulang sendiri. Terus baru dibel. Loh, di mana? Ya saya masih di toko kok ditinggal. Ya jadi sampai lupa istrinya. Kalau HP nggak pernah lupa. Bahkan membaca WA kita nggak pernah lupa. Kita membaca Al-Quran, 1 ruku, 2 ruku, saja sudah kayak lelah. Tapi ketika membaca WA, membaca ini, ya informasi-informasi, baca di grup-grup, waduh kita membacanya rajin. Nah inilah yang menjadi koreksi bagi kita. Maka di bulan Syawal harus menjadi bulan peningkatan. Jadi kita pertahankan sholat tahajud, sholat malamnya, kita pertahankan tadarus Al-Qur'annya, kita pertahankan infaknya. Ini di sini luar biasa infaknya, tapi saya nggak tahu apakah tahun sebelumnya biasanya kan memang tinggi di sini. Itu. Tapi mengalami penurunan atau tidak. Tapi saya lihat infaknya tinggi. Berarti kesadaran berinfak, bersedekah juga tinggi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kesadaran yang bagus. Karena di beberapa daerah itu kesadaran zakat, infak, sedekah itu rendah. Ya termasuk secara umum di Indonesia. Potensi zakat, infak, sedekah itu 340 triliun. 1 tahun 340 triliun. Tapi ternyata Basnas memperoleh data pengumpulan dari LAS, dari Lembaga Amil Zakat, dari Basnas Kabupaten, Basnas Provinsi, itu ternyata dalam 1 tahun baru terkumpul 12,5 triliun. Jadi kurang lebih baru sekitar 3%. 3% luar biasa. Kita kesadarannya belum bagus. Nah kesadarannya kalau seperti Masjid Diponegoro ini sudah tinggi itu bagus. Yang artis mengeluarkan zakat mal, yang dokter mengeluarkan zakat mal. Saya ada kolega itu dokter 1 hari itu pasiennya rata-rata di atas 100 1 hari. Kalau 1 orang itu 200.000, itu 1 hari berarti sudah 20-an juta ya. 20 juta kali, taruhlah 20 hari aja sudah berapa, 400 juta pemasukan. Itu dokter-dokter spesialis, sudah dokter-dokter yang memang luar biasa. Nah itu kalau kemudian zakat 2,5% itu ditunaikan, itu menjadi luar biasa. Dan inilah jamaah rahimakumullah, kesadaran kita jangan sampai turun, zakat, infak, dan sedekah. Karena memang janji Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa-apa yang kamu nafkahkan, pasti Allah akan mengganti. Pasti Allah akan mengganti. Saya alhamdulillah nge-share, dibutuhkan tanah wakaf, ini ada pembelian tanah wakaf untuk PKU Muhammadiyah Kota Gede. Tahu-tahu Masya Allah, ada yang wakaf 10 juta, wakaf 8,5 juta. Ada yang wakaf 1 kamar VIP, itu nilainya 110 juta.
beliau wakaf, Masya Allah. Jadi kesadarannya sudah sangat tinggi. Nah inilah saya kira sangat bagus apabila kesadaran ini karena tumbuh. Karena kesadaran bahwa apa yang dikeluarkan itu sesungguhnya akan kembali, bahkan akan berlipat ganda dari apa yang kita nafkahkan, kita berikan sedekah dan infaknya. Mudah-mudahan bulan ini menjadi bulan peningkatan kita dan tidak akan turun di bulan-bulan yang lainnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aqulu qali hadza fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.